Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bea materai yang anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Anissa Julharyanti, Puput Rindiani, Yolanda Aprila, dan Harismatul Izzati Maula. Baru-baru ini pemerintah melalui UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Oktober 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. UU Bea Materai baru bertujuan untuk memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, juga keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal uang dalam dokumen dari lebih dari 1 juta rupiah menjadi lebih dari 5 juta rupiah, serta meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen, bukan bukti sahnya suatu dokumen. Sementara dokumen itu sendiri adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Objek bea materai yang pertama ada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ranah bea materai adalah ranah perdata. Dokumen yang bersifat perdata meliputi yang pertama ada surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua ada akta notaris beserta glos, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga ada surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Yang keempat, ada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Yang kelima, ada akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keenam, ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glos risalah lelang. Yang ketujuh, ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah, yang pertama, dokumen menyebutkan penerimaan uang, contohnya kwitansi. Yang kedua, dokumen yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, contohnya tagihan kartu kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puput. Saya Puput Rindiani, ciri umum dan khusus. Adapun secara umum terdapat ciri berikut. 1. Gambar lambang negara Garuda. Kedua adalah Pancasila angka 10.000 dan tulisan 10.000 rupiah yang menunjukkan tarif bea materai. Yang ketiga ada teks mikromodulasi Indonesia. Yang keempat ada blok ornamen khas Indonesia. Terus adapun secara khusus. 1. Warna materai didominasi merah muda serta berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas. Yang kedua ada garis hologram security berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga ada gambar bintang. Yang keempat ada logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP. Terus ada non-objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa 1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, misalnya surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkut penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, terus ada surat lainnya. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga ada tanda pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditujukan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.
kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjukkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh ada surat gadai. Ke-8 dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. 9. Tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan ke-10, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Tarif bea materai. Dokumen dikenakan bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Berlaku mulai 1 Januari 2021, tarif tersebut dapat diturunkan atau dikenakan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen dapat dikenai bea materai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau sektor keuangan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 saat terutang bea materai terutang pada saat satu dokumen dibubuhi untuk tanda tangan, yaitu surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta glose salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua ada dokumen selesai dibuat. Yaitu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, yaitu surat keterangan atau pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, surat yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat, dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Selanjutnya, pihak yang terutang. Dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Contoh kwitansi. Pihak yang menerima kwitansi dalam sanksi jual beli yang terutang adalah pihak yang membeli. Kemudian, dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Contoh surat perjanjian. Kecuali dokumen berupa surat berharga, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Selanjutnya, pihak pemungut. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Kewajiban pemungut bea materai yaitu, yang pertama, memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan bea materai ke kas negara. Yang ketiga, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Kemudian cara pembayaran bea materai. Yang pertama, materai tempel. Ciri-ciri umum gambar lambang negara, frasa materai tempel, angka yang menunjukkan nilai nominal. Yang kedua, materai elektronik, merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Yang ketiga, materai dalam bentuk lain.
merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Yang keempat, surat setoran pajak. Kemudian, fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Bea materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, yaitu untuk yang pertama, dokumen menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah akibat bencana alam. Yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan atau sosial tidak bersifat komersial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Yang keempat, dokumen yang terikat pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Selanjutnya, sanksi. Pertama, pemungut bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor. Ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut atau tidak atau kurang disetor. Yang kedua, bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian, kemudian yang kedua, bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian adalah 100% dari bea materai yang terutang. Selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Yang pertama, setiap orang yang menirukan atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak dipalsukan atau sah, atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, akan dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI materai dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum, seolah-olah asli, tidak palsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, akan dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, setiap yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya, undang-undang yang berlaku. Yang pertama, dokumen bayi materainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku. Bayi materainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bayi materai. Yang kedua, materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bayi materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk apapun. Yang ketiga,
materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran by materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat digunakan dengan nilai total materai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit Rp9.000. Pembebasan by materai untuk dokumen tertentu. Pembebasan by materai diberlakukan untuk penanganan bencana alam, juga pembebasan untuk segala kegiatan bersifat keagamaan dan sosial. Di dalam rangka mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional. Di dalam RUU B Materai pasal 7 dijelaskan by materai tidak dikenakan atas dokumen berupa terkait lalu lintas orang dan barang, di antaranya berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang, dan barang, dan sebagainya. Tarif by materai juga tidak berlaku untuk segala bentuk ijazah, tanda terima, pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud dan sebagainya. Materai 3.000 dan 6.000 masih berlaku. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjelaskan, bagi yang masih menggunakan materai lama, yakni materai 6.000 dan 3.000, bisa menggunakan 3 cara agar dokumen tetap sah. Tarif by materai 10.000 sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Untuk itu, masyarakat dapat menggunakan denda materai yang saat ini masih ada dengan nilai minimal 9.000. Berikut cara penggunaan materai 3.000 dan 6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai 10.000. Yang pertama, menempelkan materai 6.000 dan materai 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang kedua, menempelkan 3 materai 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang ketiga, menempelkan 2 materai 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Materai 3.000 dan materai 6.000 masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.